Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syata Ayudani Firdaus dari PPSI Universitas Pekalongan. Saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Moralitas Tokoh Utama dalam Novel Dalam Mihrab Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi dan implikasinya dalam pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA. Sebelumnya saya akan memaparkan abstraknya terlebih dahulu. Moralitas adalah segala sesuatu yang menunjukkan sikap baik atau buruknya pada diri setiap individu. Berdasarkan masalah yang diteliti, ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana nilai moralitas tokoh utama dalam novel Dalam Mihrab Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Kemudian yang kedua, bagaimana implikasi moralitas tokoh utama dalam novel Dalam Mihrab Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi pada pembelajaran menyusun resensi di SMA. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai moralitas tokoh utama dalam novel Dalam Mihrab Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Yang kedua, mendeskripsikan implikasi moralitas tokoh utama dalam novel Dalam Mihrab Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi pada pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teori James Rahels. Data penelitian ini berupa penggalan dialog atau kalimat pada tokoh utama dalam novel Dalam Mihrab Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Hasil penelitian yang ditemukan yaitu keberanian, kejujuran, kemurahan hati, dan kesetiaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan ada 14 moralitas: keberanian, kemurahan hati, kejujuran, dan kesetiaan. Kemudian pendahuluan dalam artikel ilmiah ini yaitu karya sastra memuat nilai-nilai kehidupan, agama, sosial, politik, budaya, estetika, dan salah satunya adalah nilai moralitas. Nilai moralitas sangat penting bagi kehidupan. Nilai moralitas dalam karya sastra seperti pantun, puisi, cerpen, drama, prosa, dan kompleks yang terdapat dalam novel. Menurut Sabdiani, Maesaro Firmansyah dan Firmansyah tahun 2018 dalam Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Firmansyah dan kawan-kawan, tahun 2018 halaman 933, moral adalah bentuk karakter yang baik pada suatu aturan norma pada masyarakat. Nilai moralitas juga terdapat dalam novel Dalam Mihrab Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi dengan menggunakan teori James Rahels. Perjalanan tokoh utama dalam novel Dalam Mihrab Cinta memunculkan nilai moral keberanian, kemurahan hati, kejujuran, dan moral kesetiaan. Nilai moralitas dalam kehidupan dapat diterapkan salah satunya dalam pembelajaran jenjang SMA. Pada era pembelajaran saat ini, proses pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dan masa darurat penyebaran virus, Mendikbud menghimbau agar semua lembaga pendidikan tidak melakukan proses belajar mengajar secara langsung atau tatap muka, melainkan harus dilakukan secara tidak langsung atau jarak jauh. Dengan adanya surat edaran tersebut tentu berdampak positif dan negatif dalam dunia pendidikan. Salah satunya yaitu prospek untuk masa depan. Penggunaan IT di SMU cukup cerah, terlebih pasca pandemi COVID-19 yang juga memperlakukan setiap sekolah melakukan pembelajaran online bernama Rumah Belajar, yaitu https://belajarkemendikbud.go.id dashboard. Ada juga pembelajaran yang digunakan guru dan murid, yaitu Ruang Guru, dengan siswa bisa mengakses https://ruangguru.com. TI dan internet memiliki banyak manfaat, tetapi ada beberapa kendala di Indonesia yang menyebabkan TI dan internet tidak dapat digunakan secara optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, proses transformasi teknologi, infrastruktur telekomunikasi, dan perangkat hukumnya yang mengaturnya. Dalam adalah Buletin Hukum dan Keadilan Yulita Puji Lestari. Selain itu, peserta didik yang kecanduan gawai memiliki masalah akademik dan sosial. Menurut Kwon et al. Tahun 2013 dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan, Biologi Hamidah dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 218. Pendidikan
Peserta didik yang memiliki kecanduan gadget memiliki masalah emosional dan perilaku menurut Asif A. R. dan Rahmadi F. A. tahun 2017 dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi Hamidah dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 218. Alasan pemilihan novel Dalam Mirab Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi dilatar belakangi oleh keinginan untuk memahami dan mengetahui serta muak nilai moralitas, keberanian, kemurahan hati, kejujuran, dan moral kesetiaan yang tercermin dari perilaku tokoh utama. Hal tersebut ada keterkaitan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas 11, yaitu menyusun sebuah resensi dan pembahasan nilai moral ini menjadi menarik karena terdapat dalam novel Dalam Mirab Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi, sehingga akan dikaji lebih dalam. Penelitian ini akan memfokuskan pada kompetensi dasar 4.16, yaitu mengidentifikasi identitas buku yang diresensi. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi buku yang diresensi dari novel seperti pada kelebihan dan kekurangan novel. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis moralitas tokoh utama dalam novel Dalam Mirab Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi dan implikasinya dalam pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA kelas 11. Hasil penelitian akan diimplikasikan pada pembelajaran agar peserta didik bisa menyusun sebuah resensi dan bisa mendapatkan pelajaran tentang nilai moralitas dari novel Dalam Mirab Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Penelitian ini menggunakan beberapa tinjauan pustaka, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan Maharani tahun 2018 berjudul Pembelajaran Menyusun Teks Resensi dari Cerita Pendek sebagai upaya meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis dengan metode Think, Pair, and Share atau TPS pada peserta didik kelas 11 SMA Nasional Bandung tahun pelajaran 2017. Hasil penelitian hipotesis pertama menunjukkan nilai rata-rata perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang diperoleh penulis sebesar 3,74. Hipotesis kedua dilihat dari nilai rata-rata pretest di kelas kontrol dan kelas eksperimen, masing-masing sebesar 32,75 dan 40,2 serta nilai rata-rata post-test di kelas kontrol dan kelas eksperimen yaitu masing-masing sebesar 70 dan 84,8. Penelitian relevan dilakukan oleh Bella Dilia Maharina tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul Nilai Moral dalam Novel Merdeka Sajak Hati karya Afud Adi, kajian moralitas James Rahels. Hasil penelitian analisis nilai moral menggunakan teori James Rahels dapat disimpulkan bahwa keempat keutamaan teori moral yaitu keberanian, kemurahan hati, kejujuran, kesetiaan menunjukkan kesesuaian dengan data yang ditemukan. Arif Nur Iksan tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul Moralitas dalam Novel Prau Layar ing Kalicode karya Budi Sarjono. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa novel Prau Layar ing Kalicode karya Budi Sarjono terdapat moralitas yaitu moral adat, individu, sosial, dan religi. Selain itu, terdapat nilai moral yang dikritik oleh pengarang novel tersebut, yaitu berkenaan dengan adab sopan santun, keserakahan, budi pekerti, lingkungan, adat dan budaya sesama manusia, religiusitas. Penelitian berikutnya yaitu Luciana Indriastuti tahun 2020 berjudul Nilai-nilai budaya dalam novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Hasil penelitian skripsi menunjukkan nilai-nilai budaya dalam novel Bumi Manusia yang ditemukan berjumlah 13 yang memuat tentang ajaran, etika, moral, berperilaku dalam kehidupan sosial masyarakat. Adapun implikasi nilai budaya tersebut sesuai KD 3.7 yaitu siswa mampu mengidentifikasi, mempresentasikan, menanggapi, dan mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam novel Bumi Manusia. Metode penelitian dalam artikel ilmiah ini yaitu jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan nilai-nilai moral. Bogdan dan Taylor dalam Moleong tahun 2014 halaman 4 dalam skripsi Rizkiana Eki tahun 2019 halaman 52-54 menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.
Penelitian menggunakan data deskriptif berupa nilai moralitas menurut teori James Rahels yang terdapat dalam kutipan dialog atau kalimat dan penggalan paragraf novel dalam Mirip Cinta karya Ibu Brahma Elsirasi. Untuk membahas penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra dengan analisis moral sesuai dengan teori James Rahels. Hasil dan pembahasan penelitian ini berupa moralitas tokoh utama dalam novel dalam Mirip Cinta karya Ibu Brahma Elsirasi dan implikasi dalam pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA kelas 11. Moralitas tokoh utama dalam novel dalam Mirip Cinta karya Ibu Brahma Elsirasi yang pertama yaitu keberanian. Berani merupakan titik tengah dari dua ekstrim antara pengecut dan nekat. Pengecut melarikan diri sementara yang nekat menaruh resiko terlalu besar. Menurut Rahels tahun 2004 halaman 312. Keberanian Syamsul sebagai tokoh utama novel dalam Mirip Cinta karya Ibu Brahma Elsirasi dapat dilihat dari ujaran ataupun kalimat berikut. Ia juga ingin sukses, tetapi ia tidak mau sama dengan ayahnya, kakaknya, dan kedua kakaknya yang semuanya sukses sebagai pedagang batik. Ia ingin sukses di jalur yang berbeda, karena itulah meskipun ayahnya tidak setuju dengan keputusannya, ia tetap nekat melangkahkan kakinya menentukan takdirnya sendiri. Dalam Mirip Cinta halaman 6. Kutipan tersebut dapat dianalisis bahwa tokoh utama Syamsul memiliki keberanian. Kalimat tersebut menunjukkan adanya moralitas, yaitu Syamsul bertekad ingin sukses di jalur yang berbeda dari ayahnya, kakeknya, dan kedua kakeknya yang sukses sebagai pedagang batik dengan menentukan takdirnya sendiri. Kemudian perut laparnya membuat akal sehatnya gelap. Akhirnya ia nekat. Ia naik bis mini warna kuning jurusan Mangkang Penggaron. Sampai di Jeraka ia melakukan aksi perdananya, mencopet. DMC halaman 105. Kutipan tersebut dapat dianalisis bahwa Syamsul memiliki keberanian. Kalimat tersebut menunjukkan adanya moralitas keberanian, yaitu Syamsul melakukan aksi perdananya yaitu mencopet. Kemudian yang ketiga, ia nekat mengamalkan ilmu yang dapat dari dua napi saat ia di penjara. Berhasil, seorang cewek berjilbab yang tertidur di Kopaja jadi korban. Dalam Mirip Cinta halaman 128. Kutipan tersebut dapat dianalisis bahwa Syamsul memiliki keberanian. Kalimat tersebut menunjukkan adanya moralitas keberanian, yaitu Syamsul nekat mengamalkan ilmu copet yang ia dapat saat di penjara, sehingga ia bisa mencopet seorang cewek berhijab. Kemudian ia merasa harus nekat, mau nyopet saja perlu nekat, masa mau ngaji aja tidak nekat. Tak ada salahnya toh copet ngajar ngaji biar dosanya terhapus sedikit-dikit. Batinnya dalam hati. Dalam Mirip Cinta halaman 132. Kutipan tersebut dapat dianalisis bahwa Syamsul memiliki keberanian. Kalimat tersebut menunjukkan adanya moralitas keberanian yang diucapkan Syamsul yang nekat memilih menjadi seorang guru ngaji. Kemudian yang kedua, kemurahan hati. Kemurahan hati merupakan kesediaan untuk menggunakan kekayaannya guna menolong yang lain. Aristoteles mengatakan bahwa keberanian, kemurahan hati juga merupakan titik tengah antara dua ekstrim karena berdiri di antara kikir dan poros. Dalam buku Rahels tahun 2004 halaman 314. Kemurahan hati Syamsul sebagai tokoh utama dalam novel dalam Mirip Cinta karya Ibu Brahma Elsirasi dapat dilihat dari ujaran atau kalimat berikut. Yang pertama, ia mengambil tiket dan mengeluarkan uang 100.000. Aduh, uang pas ada enggak, Mas? Sudah kembaliannya untuk Mbak saja, terima kasih. Dalam buku dalam Mirip Cinta halaman 4. Kutipan tersebut dapat dianalisis bahwa Syamsul memiliki sikap kemurahan hati. Kalimat tersebut menunjukkan adanya moralitas kemurahan hati, yaitu Syamsul mengeluarkan uang 100.000, namun uang kembalian tersebut diberikan kepada petugas tiket. Jujuran. Orang yang jujur pertama-tama adalah orang yang tidak berbohong. Dalam buku Rahels halaman 2004 tahun 2004 halaman 316, kejujuran Syamsul sebagai tokoh utama dalam novel dalam Mirip Cinta karya Ibu Brahma Elsirasi dapat dilihat dari ujaran ataupun kalimat berikut. Demi Allah, Kin, aku bukan pencurinya, aku tidak mencuri, tolonglah aku, ucap Syamsul mengibah. DMC halaman 73.
Kutipan tersebut dapat dianalisis bahwa tokoh Syamsul memiliki kejujuran. Kalimat tersebut menunjukkan moralitas kejujuran, yaitu terlihat dari ucapan Syamsul yang bersumpah atas nama Allah dengan suara yang mengibah. Kemudian yang kedua, sungguh demi Allah bukan saya pelakunya, saya tidak mencuri, tolong tanyakan pada Burhan. Mana Burhan? Syamsul tetap membantah semua tuduhan itu, tapi kata-katanya sama sekali tidak dianggap oleh santri-santri itu. Mereka lebih percaya pada keterangan bagian keamanan. Dalam Mihrab Cinta halaman 74, kutipan tersebut dapat dianalisis bahwa Syamsul memiliki kejujuran. Kalimat tersebut menunjukkan moralitas kejujuran, yaitu terlihat dari ucapan Syamsul yang bersumpah atas nama Allah bahwa ia tidak mencuri. Kemudian yang terakhir, kesetiaan. Kesetiaan merupakan hal yang hakiki dalam persahabatan. Teman saling terikat satu sama lain, bukan bahkan ketika mereka tergoda untuk meninggalkan. Dalam buku Rahas halaman 2004, tahun 2004 halaman 322. Kesetiaan Syamsul sebagai tokoh utama dalam novel Dalam Mihrab Cinta karya Habibur Rahman Al-Shirazi dapat dilihat dari ujaran ataupun kalimat berikut. Sudah menjadi kewajiban saya untuk mencegah terjadinya kejahatan, Mbak. Dalam Mihrab Cinta halaman 20, kutipan di atas dapat dianalisis bahwa Syamsul memiliki sikap kesetiaan. Kalimat tersebut menunjukkan moralitas kesetiaan, yaitu Syamsul mengatakan kewajibannya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Ujaran tersebut menunjukkan adanya nilai kesetiaan. Kemudian yang terakhir, implikasi pada pembelajaran menyusun sebuah resensi. Berdasarkan hasil penelitian, moralitas tokoh utama dalam novel Dalam Mihrab Cinta karya Habibur Rahman Al-Shirazi akan diimplikasikan dalam pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA kelas 11. Novel ini mengandung nilai moralitas kehidupan yang mendidik yang diperankan oleh tokoh-tokohnya, terutama tokoh utama. Novel ini akan dijadikan media bahan ajar sastra di SMA yang diimplikasikan pada pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA kelas 11. Sesuai KD 4.16, yaitu mengidentifikasi identitas buku yang diresensi seperti keunggulan dan kelemahan pada novel. Novel ini juga bisa menjadi bahan literasi yang mendidik dan memberikan pengajaran nilai moralitas seperti kemurahan hati, keberanian, kejujuran, dan kesetiaan. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis moralitas tokoh utama dalam novel Dalam Mihrab Cinta karya Habibur Rahman Al-Shirazi ditemukan hasil penelitian yang pertama, yaitu keberanian, kemurahan hati, kejujuran, dan kesetiaan. Implikasi hasil penelitian tentang moralitas tokoh utama dalam novel Dalam Mihrab Cinta karya Habibur Rahman Al-Shirazi dapat digunakan untuk menambah wawasan pengembangan bahasa dan sastra serta ilmu pengetahuan, khususnya pembelajaran menyusun sebuah resensi di SMA kelas 11. Oleh karena itu, implikasi ini dapat dijadikan sebagai bahan literasi yang mendidik dan memberikan pengajaran nilai moralitas, kemurahan hati, keberanian, kejujuran, dan kesetiaan. Bagi para pendidik, penelitian ini dapat berguna sebagai inovasi dalam materi bahan ajar di kelas 11 sebagai cara peningkatan pemahaman peserta didik dalam memahami menyusun sebuah resensi. Referensi dari artikel ilmiah ini yaitu yang pertama, Aditya Cahyani dan kawan-kawan tahun 2020, motivasi pelajar siswa SMA pada pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19, Jurnal Pendidikan Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus disease COVID-19, Pusdiklat Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian Hamidah dan kawan-kawan tahun 2020, pembelajaran daring di tengah wabah COVID-19, Jambi FKIP Universitas Jambi, Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi volume 6 halaman 218. Kemudian Iksan Nur Arif tahun 2020, moralitas dalam novel Perahu Layar ing Kali Code karya Budi Sarjono, Semarang, Universitas Negeri Semarang. Indriastuti Luciana tahun 2020, nilai-nilai budaya dalam novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Tegal, Universitas Pancasakti Tegal.
Kemudian Maharani tahun 2018, pembelajaran menyusun teks resensi dari cerita pendek sebagai upaya meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan metode Think, Pair, and Share atau TPS pada peserta didik kelas 11 SMA Nasional Bandung tahun pelajaran 2017-2018 Pasundan Universitas Pasundan. Kemudian Maharina Bella Dilia tahun 2020, nilai moral dalam novel Merdeka Sejak Hati karya Afu Hadi, kajian moralitas James Rahels. Kemudian buku James Rahels tahun 2004, Filsafat Moral James Rahels Yogyakarta, PT Kanisius Rizkyana Eki tahun 2019, dalam skripsi Imaji dalam kumpulan puisi Surat Cinta dari Rindu karya Chandra Malik dan implikasinya pada pembelajaran menulis puisi SMA kelas 10 Pekalongan Universitas Pekalongan halaman 52-54. Kemudian buku Suharli dan kawan-kawan tahun 2017 Bahasa Indonesia untuk SMA, MA, SMK, MAK kelas 11. Kemudian buku Habibur Rahman El-Shirazi dalam Mirab Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi tahun 2010 Jakarta Selatan Ihwa Publishing Zainuddin Finani. Kemudian Telah Asut Sastra Surakarta Muhammadiyah Universitas Press. Sekian pemaparan artikel kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.